Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk yang terbesar adalah orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Para Romo Ramani, para upasaka upasika, saudara-saudara, semua yang hadir di Wihara Buddha Sakyamuni Denpasar, maupun yang mengikuti acara sebulan pendalaman Dhamma ini melalui streaming YouTube, baik yang langsung maupun yang nanti menonton dokumentasinya. Saya mengucapkan selamat bertemu. Semoga Anda semua selalu sehat dan berbahagia dan bersemangat di dalam melaksanakan ajaran Sang Buddha. Saudara-saudara, tema kita dalam sebulan pendalaman Dhamma hari ini adalah tentang bagaimana kita merasakan kebahagiaan di saat terjadi perubahan. Tentu tidak mudah menghadapi perubahan yang selalu terjadi di setiap kehidupan kita, di setiap waktu kehidupan kita. Kita semua memahami bahwa perubahan itu pasti terjadi. Tetapi kalau perubahan dari buruk menjadi baik, itu kita dengan mudah menerima. Misalnya kita sakit kemudian sembuh, itu adalah perubahan. Dan kita bisa menerima itu dengan senang hati. Kemudian dari kesulitan mendapatkan pekerjaan, kok sekarang jadi mudah sekali ya mendapatkan pekerjaan dalam suasana seperti ini? Itu akan mudah kita terima. Demikian pula ketika kita mendapat pujian, mendapat penghargaan, mendapat perhatian, sangat mudah kita menerima itu semua sebagai satu kenyataan dalam kehidupan kita. Tetapi bila yang terjadi sebaliknya, dari kondisi kita punya pekerjaan, kemudian menjadi tidak punya pekerjaan, punya kesehatan, kemudian menjadi hilang kesehatan, punya harta, menjadi tidak punya harta, punya pasangan hidup, menjadi tidak punya pasangan hidup, punya keluarga, menjadi tidak punya keluarga, dan seterusnya, masih banyak sekali perpisahan-perpisahan ataupun perubahan-perubahan yang kita hadapi, tapi dalam kondisi yang negatif, maka itu tidak mudah untuk kita terima. Kadang-kadang kita bisa mengalami kesedihan, bercucuran air mata, sulit untuk tidur, stres dan sebagainya selama beberapa waktu. Saya katakan beberapa waktu karena setiap orang tidak sama. Ada yang mungkin 2-3 hari sudah selesai. Ada yang seminggu 2 minggu masih stres. Ada yang sampai bertahun-tahun masih stres. Saya ingat sekali ada salah satu teman di wihara dahulu.
Jadi saya melihat dia kondisi fisiknya kurang begitu sama dengan orang lain. Jadi tubuhnya ini banyak sekali seperti tonjolan-tonjolan di seluruh tubuhnya. Kemudian saya waktu ketemu dia ya, selain tonjolan di tubuhnya itu, juga punggungnya ini sudah melengkung. Sehingga dia menjadi tingginya tidak sama dengan rata-rata kita di Indonesia. Cukup cukup kecil. Kemudian saat waktu kita ngobrol-ngobrol, kita itu ditunjukkan foto dia waktu masih remaja. Duh, saya kaget. Saya lihat, duh, ini kan wanita ya. Jadi dulu teman saya di wihara. Jadi, oh, kok hebat, penampilannya bagus, tingginya normal, semuanya oke lah. Kemudian saya secara tidak langsung bertanya kepada orang ini, kenapa kamu bisa ada perubahan dari yang dulu bentuknya demikian bagus, demikian ideal, kok menjadi seperti hari ini? Kemudian orang ini menceritakan pada zaman dia bersekolah dulu. Dia mengatakan bahwa saya dulu sekolah dan tinggal di asrama. Dan saya punya teman kamar. Jadi sesama wanita, teman kamar. Kita sekolah bareng, kemudian ya belajar bareng, bersama-sama, ya pulang juga bersama-sama, tidur juga di dalam satu kamar di asrama tersebut. Asrama putri itu berbeda dengan asrama putra yang ada di sisi tempat lain dari bagian sekolah tersebut, dipisahkan itu. Dan pada zaman itu agak sulit pria dan wanita itu bertemu, terutama di peraturan sekolah tersebut. Sehingga ketika teman saya itu ingin bercerita, ingin berbagi dengan, ya mungkin istilahnya itu ada orang yang dia sukai, pria yang dia sukai, dia tidak bisa mengungkapkan secara langsung, dia menitipkan surat lewat teman kamarnya itu untuk diberikan kepada pria yang dia sukai, teman kelas juga sebetulnya. Nah, kemudian dia sering melakukan itu, kemudian ada balasan dan lain sebagainya. Ya, kemudian pada masa-masa tertentu kadang-kadang dia juga kirim mungkin alat tulis sebagai kenang-kenangan, hadiah ulang tahun, kadang dia memberikan mungkin baju dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali kenangan-kenangan seperti itu. Dan demikian pula prianya juga memberikan banyak kenangan. Proses untuk berbagi dengan surat ini cukup lama, sampai mereka akhirnya lulus sekolah. Tetapi setelah lulus sekolah, teman saya itu mendapatkan undangan pernikahan dari pria yang dia sukai itu, tetapi menikahnya adalah bukan dengan dirinya, tapi dengan teman kamarnya yang biasa disuruh dititipin surat maupun hadiah-hadiah tersebut. Jadi mereka itu malah karena sering dititipi, mereka menjadi dekat dan akhirnya malah menjadi pasangan hidup. Nah, teman saya ini tidak bisa menerima perubahan itu. Dia tidak bisa bahagia saat menghadapi perubahan. Dan dia stres luar biasa. Waktu saya bertemu dengan dia, itu sebetulnya sudah 9 tahun. Dia berpisah, kejadian itu sudah 9 tahun. Dia ditinggal menikah oleh orang yang dia sukai itu.
Tapi dalam 9 tahun itu, tiap kali mengingat peristiwa itu, dia menangis. Dan dia sulit tidur, dan dia stres. Dan karena dia selalu menangis, dia selalu membungkuk dan lain sebagainya, tubuhnya itu dia berubah. Kemudian tubuhnya yang dulunya mulus bersih itu akhirnya keluar tonjolan-tonjolan banyak sekali di tubuhnya. Dan kemudian waktu dia menceritakan itu pun dia masih sedih. Dan ketika dia menceritakan itu pun dia membuka satu kotak yang isinya adalah hadiah-hadiah yang diberikan pria itu, termasuk surat-surat yang diberikan pria itu masih disimpan dalam 9 tahun dan masih tetap menginspirasi dia untuk selalu sedih, untuk selalu menangis dan tidak siap menghadapi perubahan. Ini kisah nyata seperti ini kemudian mengkondisikan kita untuk merenung bahwa kalau kita tidak siap menghadapi perubahan dari kebahagiaan jatuh ke dalam penderitaan, benar-benar kita itu menjadi berubah, baik cara berpikir maupun fisik kita. Orang yang kita stresi sudah menikah, dia itu orangnya sudah menikah dengan temannya kamar tadi, tapi dianya sendiri dalam 9 tahun selalu menangis, sehari bisa berkali-kali. Nah, saudara-saudara, ini kalau tadi di dalam Dhammapada disampaikan bahwa walaupun seseorang bisa menaklukkan ribuan orang dalam ribuan kali pertempuran, tapi sesungguhnya orang yang bisa menaklukkan diri sendiri, itulah penakluk sejati. Nah, bagaimana sekarang menaklukkan diri sendiri? Menaklukkan diri sendiri itu kalau di dalam Dhamma adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Ada bayangan saja, penakluk ini apa loh? Orang yang ditaklukkan itu apa? Orang yang ditaklukkan berarti orang yang menurut oleh si penakluk. Satu contoh yang paling sederhana adalah, kalau mungkin kita sih dalam masyarakat sehari-hari jarang ya menaklukkan kuda, tapi mungkin Anda pernah menonton film tentang kuda liar, bagaimana cara menaklukkannya. Jadi kuda itu tidak biasa ditunggangin, tapi kalau ada orang naik, kemudian dia berusaha melemparkan, dia melompat-lompat setinggi mungkin sampai orang yang duduk di punggungnya ini kalau bisa lompat. Tetapi orang yang bisa menaklukkan itu, dia pegang kuat-kuat kuda ini. Dia gunakan kedua kakinya untuk menjepit perut kuda itu dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya kuda itu melompat-lompat, nggak bisa-bisa, tidak bisa melewatkan, tidak bisa melemparkan orang yang berada di punggungnya. Akhirnya dia takluk, dia menyerah, dan akhirnya dia menurut. Mau disuruh belok kanan, belok. Disuruh belok kiri, belok. Suruh maju, maju. Suruh lompat, lompat. Itulah kuda yang sudah ditaklukkan. Nah, kalau tadi dikatakan, seseorang akan menjadi penakluk sejati kalau menaklukkan diri sendiri. Artinya, kalau diri sendiri ini bisa dikendalikan, menghadapi perubahan, maka dia adalah penakluk sejati. Saudara-saudara, sekarang marilah kita merenungkan diri kita masing-masing. Ketika kita menghadapi perubahan dari penderitaan menjadi kebahagiaan, kita sudah nggak usah ngomong, pasti senang, pasti bisa pernah menolak, dan kita akan ketawa dengan lebar. Dari duka menjadi suka, ya, dari sakit menjadi sehat, kita pasti ketawa lebar. Tapi sebaliknya ketika kita dalam kondisi bahagia menjadi tidak bahagia, kalau kita tidak mampu menaklukkan diri sendiri, kita bisa seperti kuda yang akan melemparkan orang yang menduduki dan kita bisa terlempar dari punggung kuda, atau kalau jangka panjang, mungkin pengalaman
teman saya dulu bisa terjadi juga pada kita. Karena dia manusia, dia bisa mengalami seperti itu, maka kita sesama manusia juga punya kemungkinan mengalami seperti itu juga. Karena itu sekarang, dalam kesempatan yang baik sekali di dalam sebulan pendalaman dhamma ini, kita akan mencoba mencari cara bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita ketika kita menghadapi perubahan, sehingga kita bisa berbahagia saat menghadapi perubahan yang tema kita pada kesempatan ini. Saudara-saudara, hal yang perlu kita renungkan pada saat terjadinya perubahan adalah bahwa perubahan itu wajar, bukan sesuatu yang aneh. Kita sebetulnya sudah mengerti itu dengan baik sekali. Kalau kita melihat di jendela semua cuaca ataupun langit di luar gelap, itu tidak gelap selamanya. Tadi beberapa jam yang lalu masih terang, beberapa belas jam yang lalu malah masih pagi. Nanti beberapa jam kemudian dia juga akan pagi. Jadi ini semua selalu berproses. Kita tahu itu ada gelap, ada terang. Kemudian kita juga tadi pada saat meminta tuntunan sila, ada disebutkan sila yang ke-6, yaitu tidak makan setelah jam 12 siang atau setelah tengah hari. Kita juga tahu bahwa kita setelah jam 12 siang ini, kadang kita juga bisa merasa lapar pada awal-awalnya ya. Jadi kadang malam pun kita, aduh lapar, tapi ya saya sudah menjagalah supaya saya bisa menjalankan sila ini dengan sebaik-baiknya. Kita tahu ada kenyang, ada juga lapar. Kemudian kita juga tahu kadang-kadang pekerjaan bisa berubah dan sebagainya. Itu semua kita sudah tahu dan itu banyak sekali contohnya yang tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu bagaimana kita sekarang mendalami dan menghayati bahwa perubahan itu sebagai kenyataan, kalau kita stres, seperti teman saya tadi, stres, itu adalah karena pikiran saya tidak bisa menerima perubahan. Perubahannya sudah jalan dengan sendirinya. Perubahan adalah alamiah. Tetapi sikap mental kita terhadap perubahan itu kita yang buat. Perubahan alamiah. Jadi kuda tadi melompat-melompat itu dia alamiah. Karena dia tidak mau menerima perubahan, dia lompat. Kemudian sikap kita menjepit perut kuda, sikap kita memegang kendali sekuat tenaga, itu adalah pilihan kita. Sampai akhirnya kuda itu tunduk. Demikian pula dengan teman yang tadi saya ceritakan di awal itu, lelaki yang dia sukai, dia sudah menikah, dia tidak dipikirkan lagi. Tetapi sikap kita menghadapi perubahan itu yang harus kita kuasai. Nah, sekarang bagaimana cara menguasainya? Bahwa di dalam kehidupan kita ini, yang disebut perubahan itu apa? Yang disebut perubahan itu adalah dimensi waktu. Yang membuat berubah adalah waktu. Tadi terang, sekarang gelap. Besok terang. Itu adalah permainan waktu. Tadi kenyang, sekarang lapar, besok kenyang. Itu perubahan waktu. Tadi sakit, sekarang sehat,
besok mungkin sakit lagi. Semua hanya dipermainkan oleh waktu. Kalau demikian, sekarang kita dalam pengendalian diri ini, kita harus memahami bahwa sesungguhnya dimensi waktu itu ada hanya dalam pikiran kita. Tadi itu ada di dalam pikiran kita sebetulnya karena hanya khayalan. 1 jam yang lalu itu hanya ada khayalan, kenangan kita saja, ada hanya di dalam pikiran bahwa 1 jam yang lalu saya bertemu dia. Kenyataan saya mungkin sekarang sudah tidak ketemu dia. 1 jam yang akan datang itu juga khayalan, karena itu belum tentu terjadi. Nanti 1 jam lagi saya mau ketemu dia, belum tentu. Tetapi kenyataan adalah saat ini. Tadi dan nanti dan tadi hanyalah pikiran kita. Kalau demikian, saudara-saudara, perubahan itu kenyataan, sikap mental kita menghadapi perubahan itu sebetulnya adalah dengan mengetahui bahwa dimensi waktu itu sebetulnya hanyalah saat ini, maka sekarang kita harus belajar hidup adalah saat ini untuk siap berbahagia menghadapi perubahan. Jadi kuncinya supaya kita bahagia menghadapi perubahan itu sebetulnya adalah hidup pada saat ini. Kenapa? Karena yang membuat tidak bahagia itu masa lalu ataupun masa yang akan datang. Kenyataan saat ini itu sebetulnya kita bisa memperbaiki perubahan di masa lalu yang mungkin buruk, dan kita bisa meningkatkan ataupun mempersiapkan diri kalau di masa depan terjadi hal yang buruk juga. Jadi saat ini sebetulnya yang kita miliki. Tadi sudah lewat, nanti belum datang. Saat ini kenyataan, dan saat inilah yang kita miliki, dan saat inilah sikap mental kita yang harus kita perbaiki. Nah, sekarang apa yang harus kita perbaiki ketika menghadapi perubahan, khususnya ketika perubahan itu pada hal yang buruk? Hal yang kita harus persiapkan adalah bahwa dalam setiap perubahan selalu ada peluang baru. Setiap perubahan ada peluang baru. Itu yang nomor 1. Dari mana ini ceritanya? Ceritanya adalah, kalau sekarang ini kita sebulan pendalaman Dhamma, tentu kita untuk persiapan saat Waisak, yang sudah tinggal beberapa hari lagi. Cerita Waisak ini adalah puncak perjuangan Pangeran Siddhartha. Karena Trisuci Waisak berbicara tentang kelahiran Bodhisattva. Bodhisattva Buddha ini, Bodhisattva Siddhartha Gautama ini mencapai kebudaan sebagai peristiwa yang kedua, dan Siddhartha Gautama yang sudah menjadi Buddha ini wafat atau parinibbana sebagai peristiwa yang ketiga yang kita peringati saat Waisak. Tetapi hal yang paling penting di sini adalah bahwa beliau mencapai pencerahan. Kenapa bisa beliau mencapai pencerahan? Peluang apa yang beliau dapatkan sehingga beliau mencapai pencerahan? Adalah kalau kita tarik 6 tahun sebelumnya, beliau melihat perubahan itu. Ada orang tua, ada orang sakit, ada orang meninggal. Tua, sakit, mati. Sehingga beliau bertanya kepada Cana yang mengikuti beliau sebagai sais kereta, apakah aku bisa tua, sakit, dan mati? Oh, bisa. Kita semua bisa tua, sakit, dan mati.
Beliau menjadi tidak bahagia saat memahami ada perubahan ini. Sehingga beliau berpikir, waduh, aku yang punya harta, yang demikian banyak sebagai pangeran, punya kekuasaan sebagai pangeran, tidak bisa mengatasi perubahan. Ini beliau seperti orang yang akan menjinakkan kuda tadi yang melompat-lompat. Sulit sekali mengendalikan kendali kuda ini. Sampai akhirnya beliau meninggalkan istana. Saya mau mencari peluang. Bisa nggak mengatasi perubahan ini? Karena tua sakit dan mati ini ternyata bukan hanya berbicara tentang manusia, tetapi tua sakit dan mati ini berbicara dari apa saja, segalanya. Ini akan mengalami tua sakit dan mati. Bahkan gedung pun akan mengalami tua sakit dan mati. Gedung mengalami tua adalah usianya bertambah, sehingga akan menjadi retak sana, retak sini. Kemudian mengalami sakit, mengalami pengelupasan, catnya, dinding-dinding menjadi rontok, gentengnya kemudian menjadi retak, dan mengalami kematian kalau mungkin bangunan itu kemudian roboh, hancur. Dan itu semua mengalami kendaraan, kemudian peralatan kita dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian mengkondisikan kita, ataupun pada saat itu Bodhisattva berpikir, peluang apa yang bisa aku dapatkan untuk mengatasi perubahan. Dan kemudian beliau bermeditasi dengan berbagai macam, sampai akhirnya pada saat purnama Sidhi di bulan Waisak, beliau mencapai pemahaman bahwa sesungguhnya peluang itu adalah mengubah cara berpikir, bahwa ketidakkekalan adalah kenyataan, tetapi sikap mental kita menundukkan pikiran kita, itulah pilihan yang kita bisa lakukan. Dan cara menundukkan pilihan atau cara menundukkan pikiran kita itu adalah dengan selalu sadar bahwa saat ini saya sedang apa. Tetapi untuk bisa sadar saat ini sedang apa, kesadaran yang berjangka panjang ini harus dimulai dengan perhatian. Perhatian yang sesaat-sesaat. Saat ini saya perhatikan saya sedang apa. Saat ini saya perhatikan sedang ini. Perhatian yang terus-menerus menjadi kesadaran yang panjang. Nah, saudara-saudara, tadi sebelum kita berbagi dharma, kita sudah bermeditasi bersama. Sebetulnya meditasi bersama itu, tadi kita sudah sampaikan, cobalah kita memperhatikan kapan napas masuk, kapan napas keluar. Perhatian itu bisa sifatnya pendek-pendek, putus-putus, karena saat kita memperhatikan napas masuk, memperhatikan napas keluar, kadang kita juga masih dengar teman kita mungkin bergerak di belakang sana, di depan sana, mungkin ada kendaraan yang lewat di depan tempat kita duduk dan lain sebagainya. Kita masih mendengar itu, jadi perhatian kita masih putus-putus. Tetapi bagi kita yang sudah sering berlatih, sehingga perhatian kita ini sudah menjadi lebih menyatu, lebih panjang waktunya, yang disebut dengan selalu sadar, saat ini napas masuk, napas keluar, sadar napas masuk dan napas keluar, perhatiannya menjadi semakin panjang, maka kita kemudian batin menjadi lebih tenang. Karena ketika kita mendengarkan gerakan di sana di sini, teman kita bergerak ataupun ada kendaraan yang lewat dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak bisa menerima itu sebagai perubahan. Dengan kita protes, kenapa sih kamu gerak-gerak, kenapa sih di sana di luar berisik dan lain sebagainya. Tetapi ketika kesadaran itu sudah bertahan untuk waktu yang lama, walaupun mungkin kita masih mendengar suara kendaraan, walaupun kita masih mendengar suara teman kita, tetapi kita sudah lebih tahu
Saat ini saya sadar, saya sedang bernafas. Nah, ini adalah sebetulnya dasar di dalam Dharma. Yang bukan menjadi tujuan, tetapi hanya dasar saja. Kenapa? Karena dasar ini yang kita latih pagi bangun tidur dan malam mau tidur, yang kita sebut dengan berlatih rutin dalam meditasi. Pagi kita katakanlah minimal 15 menit, malam mau tidur juga 15 menit. Nah, kita sebetulnya membiasakan diri memiliki perhatian yang sepotong-sepotong tadi, ataupun memiliki kesadaran yang panjang, itu menjadi satu kebiasaan. Sehingga kalau menjadi satu kebiasaan, hidup kita nanti sepanjang hari akan selalu berisi perhatian dan kesadaran. Maksudnya bagaimana ini? Pada saat saya setelah selesai meditasi pagi, yang tadi isinya adalah berusaha merasakan masuk dan keluar ini sebagai bentuk perhatian, kalau sekali-sekali, kalau bisa sepanjang waktu kita bermeditasi itu menjadi kesadaran, selalu terpusat pada objek, maka sekarang begitu selesai saya mulai melangkah, berdiri dari tempat duduk saya dan saya mulai melangkah, saya sadar saya melangkah kaki kanan, saya sadar melangkah kaki kiri, saya sadar sedang menggosok gigi, saya sadar sedang mencuci muka, saya sadar sedang mandi, saya sadar sedang bersiap-siap bekerja, saya sadar berangkat kerja, saya sadar sedang bekerja, saya sadar sedang telepon, saya sadar sedang berbicara, saya sadar sedang istirahat siang, makan siang, saya sadar melanjutkan pekerjaan, saya sadar sedang pulang, dan seterusnya, sampai akhirnya saya sadar kembali untuk berlatih sebelum istirahat. 15 menit kemudian saya sadar saya beristirahat, dan saya sadar saat ini saya sedang berbaring, saat ini saya tidur. Itu yang sebetulnya harus kita lakukan sepanjang hari. Kenapa demikian? Karena kesiapan kita supaya kita berbahagia, bahagia itu adalah kondisi mental, bahwa kita ini bisa menerima segalanya sebagaimana adanya, bahwa saat inilah kenyataan, ini dimulai dengan memiliki perhatian dan memiliki kesadaran. Hanya seperti itu saja. Sehingga ketika Anda di perjalanan, misalnya jalannya kok macet, lalu Anda emosi, wah ini mau ke kantor, jalanan macet. Kenapa kita protes jalanan macet? Karena kita membayangkan ada kondisi tertentu bahwa jalan ini tidak macet. Jadi kita bermain dengan dimensi waktu. Kemarin tidak macet, biasanya tidak macet, dulu tidak macet. Jadi kita hanya bermain dengan dimensi waktu. Kemudian nanti kalau macet, saya kan pekerjaannya jadi terlambat dan sebagainya, itu nanti. Saat ini saya tidak bisa mengubah, sudah macet, sudah berhenti, stuck di situ, kendaraan di depan saya berhenti, kendaraan di belakang saya berhenti, saya maju nggak bisa, mundur nggak bisa, balik nggak bisa. Yang bisa saya ubah hanyalah cara berpikir. Ibaratnya naik kuda, saya sudah naik kuda liar tadi, sudah pegang kendalinya, kudanya lompat-lompat, ya saya hanya bisa menjepit paha saya dan juga betis saya, di lutut saya, jepit sekuat tenaga ke perut kuda itu. Tidak ada pilihan lain. Nah, jadi sekarang pada saat saya jalanan macet, bukan emosi kemacetannya, sekarang saya hanya melihat peluangnya. Apakah yang bisa saya lakukan? Sama dengan Pangeran Siddhartha, begitu stres melihat perubahan, bukan hanya stres terus kemudian bertahun-tahun di rumah hanya sedih, kenapa kok ada perubahan, tapi justru beliau meninggalkan istana untuk mengubah cara berpikir. Demikian pula kita, jalanan macet, bukan macetnya yang diomeli sekarang, apa yang harus saya bisa lakukan ketika sedang macet. Jadi kita mulai melihat peluang dari sudut yang berbeda. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Oke, kalau gitu mungkin saya harus telepon beberapa klien saya, bahwa ada beberapa hal yang bisa saya kerjakan walaupun saya tidak ketemu dengan dia. Nah, jadi apa yang bisa saya kerjakan ketika saya menghadapi kesulitan terhadap perubahan ini?
Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka perubahan apa saja kita bisa jalani dengan penuh kebahagiaan. Perubahan misalnya yang tadi saya sampaikan gelap. Jadi tadi kan terang waktu saya datang ke biara. Loh kok sekarang kenapa jadi gelap? Kita tidak usah menyesali kegelapan, tetapi sekarang apa yang bisa saya lakukan dengan kegelapan ini? Misalnya dengan gelap, maka saya punya kesempatan berlatih meditasi misalnya. Karena biasanya kalau meditasi kadang lampu dimatikan, sekarang sudah gelap. Ya saya sekarang berusaha melihat peluang bahwa dalam gelap ini saya bisa berlatih meditasi. Ya, itu kalau di lampu kita di rumah kadang-kadang PLN lampunya mati misalnya. Kadang-kadang kan kita stres, ya mati, gini-gini ngomel atas lampu yang padam. Loh, untuk apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan padamnya lampu itu. Yang kita bisa kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Kita sebagai penakluk diri kita sendiri. Jadi, apa yang bisa saya kerjakan dengan lampu yang gelap ini? Apakah saya meditasi? Apakah saya kemudian dengan lampu yang gelap ini kemudian saya menyiapkan dengan HP, saya hidupkan baterainya, kemudian saya mencari lilin, ataupun mencari misalnya home light ataupun emergency light misalnya untuk dinyalakan dan sebagainya. Jadi apa yang harus saya kerjakan ketika saya menghadapi perubahan? Ini yang kita tanam di dalam pikiran kita. Kemudian kita sekarang tentu akan mengalami usia. Kita bertambah usia. Ini sebetulnya kita juga perubahan. Ya, saya ingat sekali ketika saya ke Denpasar awal-awal itu, mungkin saya masih sangat muda sekali karena saya mungkin masih waktu itu masih sama Nera ya, di 30 tahun lebih yang lalu. Ada beberapa teman Anda ini di sekitar kita yang belum lahir hari itu. Masih muda sekali. Sekarang saya sudah usia 90. Kita juga ada beberapa teman kita ya sudah yang dulu ketemu dengan saya waktu saya masih sama Nera, ya hari ini ya tentu sudah usianya sudah kurang lebih segitu. Kita tidak perlu menyesali usia tua itu. Kenapa? Karena memang ini sudah jalannya kehidupan. Tetapi apa yang bisa kita kerjakan ketika kita masih memiliki tenaga, masih memiliki kekuatan di usia hari ini? Itulah peluang. Tidak menyesali yang hilang, tetapi memanfaatkan yang ada. Ketika sekarang rumah kemudian mengalami ketuaan, retaklah, catnya mengelupaslah, jangan ngomel retaknya, jangan ngomel kelupas catnya, tapi apa yang aku bisa kerjakan dengan retaknya ini? Oh, mungkin aku tambal. Oh, ini mungkin aku cat ulang. Dalam banyak kesempatan kadang kita berubah. Misalnya sepeda motor mau dipakai kerja, bannya kempes, atau kendaraan mau dipakai kerja banyak kempes, langsung kita ngomel-ngomel, kita tendangi bannya, tidak ada gunanya. Tapi apa yang bisa saya kerjakan sekarang sebagai peluang bahwa bannya kalau kempes ini apa yang harus saya lakukan? Oh, mungkin saya menggunakan ojek online misalnya atau apa. Jadi kita langsung siap menghadapi perubahan dengan berpikir perubahan ini semuanya tidak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah pikiran kita, mencari peluang baru, mencari hikmah atas perubahan yang terjadi. Yang ini sebetulnya sudah diajarkan oleh Pangeran Siddhartha, guru kita yang tiap tahun kita selalu memperingati dalam acara Waisak dengan sebulan pendalaman Dhamma. Sehingga kalau sekarang sudah sekian kali kita mendalami Dhamma, sekian kali kita diingatkan bahwa kita ini harus hidup pada saat ini dengan perhatian dan kesadaran, sudahkah kita siap menghadapi perubahan? Dan sudahkah kita bahagia saat menghadapi perubahan? Kalau kita belum berbahagia saat menghadapi perubahan, berarti kita masih menuntut perubahan itu harus berubah. Padahal yang kita bisa kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Ingat baik-baik, walaupun orang bisa menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, sesungguhnya penakluk sejati adalah orang yang menaklukkan dirinya sendiri.
Jadi, sudahkah kita bisa melihat setiap kali ada peluang dalam perubahan? Bagaimana sekarang? Sadar setiap saat dengan perhatian dan kesadaran. Kalau Anda selalu gunakan ini, Anda kita selalu dibimbing untuk berlatih meditasi, sadar napas masuk, sadar napas keluar. Kalau bisa nanti selama 15 menit meditasi selalu menyadari kapan masuk dan kapan keluar dan seterusnya. Kalau itu menjadi kebiasaan, maka kebahagiaan itu akan muncul. Karena itu saudara-saudara, cobalah kita berlatih sedikit-sedikit secara rutin pagi bangun tidur, malam mau tidur. Kita gunakan perhatian dan kesadaran untuk mengamati diri kita dan nanti sepanjang hari untuk mengamati apa saja yang muncul di dalam perasaan kita, yang muncul di dalam batin kita, sehingga akhirnya apa saja yang muncul akan menjadi tenggelam. Tetapi kalau kesadaran kita masih kurang, kita masih sering tidak bahagia ketika menghadapi perubahan, maka tidak ada salahnya kita memiliki teman, kalyana mita, teman yang baik untuk saling berbagi, teman yang baik untuk saling menasehati dan lain sebagainya, mengingatkan pada pelaksanaan dharma, karena teman yang baik itu pun menjadi salah satu mengingatkan kita. Karena dharma ini sebetulnya adalah berbicara tentang kenyataan hidup. Sehingga ketika kita mengalami stres, tidak bahagia ketika menghadapi perubahan, kemudian kita menyampaikan kepada teman dekat kita yang bisa dipercaya, kemudian dia bisa memberikan masukan, dan kita lalu, oh iya ya, memang kuncinya hanya punya perhatian dan kesadaran. Kita diingatkan kembali seperti itu, dan akhirnya kita bersemangat untuk menghadapi perubahan. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kita berbagi Dharma dengan tema bahagia saat menghadapi perubahan. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua dan dapat menjadi pedoman untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari selalu berbahagia dengan apapun perubahan yang kita temui, yang kita hadapi. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada saudara pembawa acara. Semoga Anda berbahagia. Sabe Sata Awantu Sukitata. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Yang Mulia Utamo Mahatera. Selanjutnya disediakan waktu untuk tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bertanya, mohon menyebutkan nama terlebih dahulu dan pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya dan kami mendahulukan para peserta yang berada di Dhammasala terlebih dahulu. Soteotu, Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Nama saya Singgih. Dari penjelasan Bante tadi, bagaimana kita bisa bahagia dengan perubahan yang terjadi. Ya, seperti tadi dijelaskan, kalau perubahan itu baik, tentunya kita sangat bahagia. Tapi bagaimana kita jika perubahan itu tidak baik? Nah, tadi Bante menjelaskan tentang mengontrol pikiran kita, Bante. Kuncinya adalah di pikiran kita. Bagaimana jika pada saat kondisi perubahan yang tidak baik itu kita terima, dan kondisi kita tidak mampu untuk mengontrol pikiran kita juga.
karena terlalu perubahan yang dialami itu terlalu drastis dan terlalu mendadak. Jadi kita tidak sanggup untuk mengontrol pikiran kita. Nah, kemudian apakah juga perubahan-perubahan yang terjadi ini ada kaitannya dengan karma masa lampau kita yang harus kita terima saat ini? Dan bagaimana kita mengantisipasi hal-hal perubahan yang tidak kita harapkan atau yang buruk itu? Demikian Bante Anumodana. Terima kasih. Baik. Kemana ini langsung dijawab atau ada yang perlu ditunggu lagi untuk saudara moderator? Silakan bisa langsung dijawab, Bante. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kan, bagaimana ya kalau ada perubahan dan saya tidak bisa mengendalikan pikiran sendiri? Nah, tadi saya sudah tambahkan bahwa kita kadang butuh kalyanamita, butuh kita berbagi. Nah, kalyanamita itu bentuknya bermacam-macam ya. Kadang-kadang buku dhamma itu bisa berpengaruh juga. Jadi ada beberapa orang kemudian membuka buku dhamma ketika mengalami stres. Aduh, aku kok pikiranku berat sekali ya, sulit sekali menghadapi perubahan seperti ini. Kemudian dia buka-buka buku dhamma, akhirnya, oh ini kok seperti yang aku alami. Nah, akhirnya dia bisa tenang. Atau dia mungkin membuka media sosial. Kadang-kadang yang tentang ceramah-ceramah dhamma itu bisa di-search. Bagaimana ya bahagia itu misalnya. Nah, akhirnya ketemu. Atau juga pergi ketemu dengan pandita, ketemu dengan para biku dan lain sebagainya untuk berdiskusi. Dan atau tadi yang saya sampaikan, kalyanamita juga bisa teman kita. Jadi kita kemudian ngobrol sama teman kita, aduh, aku ini stres banget loh, kayak gini. Nah, coba di antara kita sendiri pun, kita tentu pernah mendengar teman kita curhat, ya mungkin kita akan ada teman yang curhat, atau mungkin keluarga yang curhat, atau pasangan hidup yang curhat. Sebetulnya kenapa? Karena mereka itu sulit untuk menerima kenyataan adanya perubahan, jadi dia curhat. Nah, kita waktu mendengar mereka curhat, ya kita harus mendengarkan dengan baik dan memberikan saran. Kenapa? Kenapa kita bisa memberikan saran? Karena kita tidak terlibat secara emosional terhadap problem yang dia hadapi. Jadi kita lebih objektif dan kita bisa memberikan saran yang baik. Nah, orang yang terlibat secara emosi yang tadi Anda katakan, wah sulit sekali ini menghadapi perubahan ini, emosi, itu memang sulit untuk berpikir wajar. Nah, begitu mendengar orang, oh iya ya, memang begitu. Nah, kita kadang yang dimintain nasihat, kadang menganggap, wah gitu aja, nggak bisa, itu kan gampang sekali. Gampang kan karena kita nggak ngadepi sendiri, kita tidak terlibat secara emosi, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Tapi kita harus ikut empati, kemudian kita mengatakan, ya memang masalahmu cukup berat, tetapi sebetulnya jalan keluarnya adalah seperti ini. Itu gunanya kalyanamita ya. Jadi kalau kita sulit mengendalikan pikiran, cobalah kita mencari sumber lain termasuk kalyanamita tadi untuk berkomunikasi supaya kita menjadi lebih tenang. Kemudian apakah perubahan itu karena karma lampau? Sebetulnya kita jangan selalu menyalahkan karma. Karena kalau kita karma lampau, akhirnya kita itu diem. Ya sudahlah, memang hidupku ini seperti ini karena karmaku ya. Aku tunggulah karmaku yang baik muncul. Jadi tidak ada usaha dong. Tadi saya sudah ingatkan ya, bahwa seperti kita naik kuda liar itu, dia melompat adalah urusannya dia. Tapi kita punya sikap mental kita berkuasa pada diri kita untuk memegang sekuat tenaga dan untuk menjepit perutnya sekuat tenaga sampai dia tidak punya tenaga untuk lompat. Jadi kita jangan berbicara karma di sini, tetapi sikap mental kita. Siang dan malam, apakah itu karma? Tidak ada, itu sudah, itu jalannya seperti itu. Tapi sikap kita kadang, ya sudah gelap, sudah malam, karena aku jadi nggak bisa kerja lagi. Lah ini kan sikap mental kita.
Sekarang apa yang bisa saya lakukan ketika sedang gelap? Ketika macet, ya macet karma buruk, ini saya sedang macet. Kemudian kita telepon atau kita bagi status di media sosial. Wah, karma burukku berbuah, macet nih jalanan. Ini salah. Tetapi sekarang ini kok macet. Apa yang saya bisa lakukan ketika saya macet? Nah, ini sikap mental. Jadi kita lepaskanlah dari kata-kata karma itu tadi. Jadi perubahan itu adalah hakikat kehidupan. Anicca itu adalah hakikat kehidupan. Jangan dikait-kaitkan dengan karma. Karena kalau nanti karma, akhirnya sikap mental kita yang negatif itulah yang menimbulkan karma buruk. Ya macet ini karmaku memang buruk. Nah, padahal tema kita kan bahagia saat menghadapi perubahan. Berarti sekarang ketika macet, gimana supaya kita dapat karma baik? Yaitu saat saya macet ini, apa yang saya bisa lakukan ya? Loh, ini kan kesempatan saya melakukan gini-gini. Untung tadi macet. Nah, kan jadi bahagia ketika menghadapi perubahan. Ini kan sikap mental, ya. Bukan perubahannya yang bikin karma, tapi kitanya, sikap kita menghadapi perubahan. Kemudian bagaimana mengantisipasi perubahan yang buruk? Ya, justru kita yang bahas ini sekarang adalah mengantisipasi perubahan yang buruk. Karena kalau yang baik, tadi saya sudah sampaikan, nggak usah diomong. Nah, inilah di dalam Dharma kadang-kadang orang menganggap, oh agama Buddha ini agama pesimis ya. Kenapa? Nah, kan 4 kesunyataan mulia ngomong hidup itu penderitaan. Loh iya, karena kalau hidup itu bahagia nggak usah diomong lagi. Justru ini diomong supaya penderitaan itu bisa diketahui sebabnya, yang kalau sebabnya bisa dikendalikan, maka bisa timbul bahagia. Dan bagaimana jalan untuk mengendalikan pikiran kita, keinginan kita supaya bisa tidak ada penderitaan lagi. Kan 4 kesunyataan mulia kan itu isinya. Jadi sebetulnya kita yang bahas ini adalah bahwa perubahan itu menimbulkan penderitaan. Nah, sekarang mengantisipasinya gimana? Inilah yang kita bahas, yaitu dengan punya perhatian dan punya kesadaran. Perhatian itu terpotong-potong hanya ketika kita sadar, saat ini saya sedang nulis, tapi kadang-kadang mikir yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau kesadaran adalah berjalan perhatian yang terus-menerus untuk waktu yang lama. Ini gunanya adalah memang untuk mengantisipasi perubahan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, silakan yang lain. Sangat Kami bagus persilakan ya, terutama. kepada penanya selanjutnya bisa mengangkat tangan. Namo Buddhaya Bante. Nama saya Hari. Menyimak paparan Dhamma dari Bante tadi, saya jadi feedback puluhan tahun yang lalu. Waktu itu saya pernah bicara ya seperti teman spiritual gitu. Nah, dia bicara ke saya gini, Hari, kalau kamu sedih, jangan terlalu kamu pikirin kamu sedih terus. Soalnya di balik sedih pasti kamu akan ada bahagia. Di saat kamu bahagia, jangan terlalu juga kegirangan. Soalnya setelah bahagia pasti kamu juga akan mengalami sedih. Soalnya apa? Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Satu-satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Nah, kata-kata itu saat itu sempat menjadi pikiran saya. Apa benar ya omongan dia gitu? Tapi kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Nah, ini tadi Bante mengingatkan feedback saya itu. Gimana menurut pendapat Bante Utomo? Pendapat dia tentang hal itu. Terima kasih Bante. Baik, wah ini juga memberikan feedback untuk saya ya. Nah, jadi biasanya kan orang bertanya, kali ini memfeedback juga kepada saya. Jadi menurut pandangan saya bagaimana? Benar sekali bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Yang kekal adalah ketidakkekalan itu sendiri. Saya cocok banget itu. Ya, karena apa saja itu tidak kekal. Di dalam Dhamma,
yang kekal hanyalah nirvana itu. Ya, jadi kalau kita tahu ada anicca, dukkha, dan anatta. Nah, jadi nanti nibbana itulah yang kekal, adukkha, tapi tetap anatta. Jadi kalau sekarang kita melihat kondisi dunia biasa, maka saya sepakat dengan teman atau pandangan teman Anda itu bahwa yang kekal hanyalah ketidakkekalan itu. Artinya di mana saja akan ketemu yang tidak kekal. Semua ada dua sisi kejadian itu ya. Jadi kalau Anda melihat telapak tangan Anda melihat gelap dan Anda melihat terang. Anda mau lihat yang gelap atau yang terang, tergantung Anda. Dan itu yang membuat Anda punya karma baik atau karma buruk. Yang itu mungkin berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Bahwa gimana ya, apakah perubahan ini karma baik atau karma buruk? Sebetulnya itu tergantung Anda melihat. Jadi sekarang, kalau anak sekolahnya yang saya ceritakan ya, supaya contohnya lebih sederhana. Anak sekolah pusing kepala. Jadi dia mau berangkat sekolah, pusing kepalanya. Kemudian dia ngomong sama ibunya, ibu, aku pusing kepala, rasanya juga badanku panas nih, meriang. Boleh nggak aku nggak masuk? Ya, bolehlah nggak masuk karena memang kamu sakit. Bagi orang umum, sakit itu karma buruk. Tapi itu tergantung cara berpikir. Kalau sekarang, karena dia sakit, dia di rumah, kemudian di sekolah, terjadi misalnya huru hara, satu kelas diomelin semua, dihukum, suruh pulang sampai malam misalnya. Wah, dia jadinya kan karma baik itu, dia sakit di rumah. Tapi sebaliknya, kalau di sekolah akhirnya ujian atau ada ulangan yang tidak direncanakan sebelumnya dan tidak bisa diulang, kalaupun gagal, wah dia jadi stres. Ini jadi karma buruk, dia sakit sudah. Jadi aduh karma buruk nih, aku kan jadi tidak sekolah, padahal di kelas tadi ada ujian, ada ulangan dadaan, kan aku nggak bisa ngulang, jadi kosong nilaiku. Nah, dia jadi karma buruk. Ini semua kan jadi dari pikiran. Kondisi perubahan ada ulangan itu adalah kenyataan yang bisa kita hadapi, bahagia atau penderitaan, itu hanyalah dari pikiran dia sendiri. Perubahan adalah kewajaran. Segala sesuatu selalu berubah, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Cocok? Silahkan. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Oke. Wah, ini memberikan feedback kepada saya. Bagus. Kami persilakan bagi penanya selanjutnya, mungkin dari sisi perempuan yang ada yang ingin bertanya. Ya, silakan pada ibu yang di bagian belakang. Selamat malam Bante, saya dengan Anggreni. Malam ini saya izin bertanya dengan Bante. Bagaimana cara kita membantu orang yang terdampak ODGJ Bante? Sedangkan dia berpikir saja dia untuk dirinya dia sendiri tidak mampu. Apalagi dia berkesadaran, memahami akan keadaan, memahami akan perubahan yang dia alami. Bagaimana cara kita membantu untuk paling tidak membantu memulihkan bahwa sadari bahwa hidup ini anicca Bante. Terima kasih Bante. Baik. Sebetulnya tema kita tidak berbicara tentang hal ini ya, tapi kalau ODGJ ini kadang-kadang saya melihat dia malah lebih bahagia loh daripada orang-orang biasa. Ketika orang biasa stres, tidak punya makan, dia
santai makan-makan di pinggir jalan, sisa-sisa dari sampah-sampah dan ketawa-ketawa. Orang lain tidak punya rumah, dia happy, nggak ada rumah, dia jalan kemana-mana. Ya, jadi kadang-kadang ODGJ malah lebih happy daripada kita. Tapi sekarang mungkin bagaimana ya kita bisa mengenalkan perubahan ini kepada dia, karena beberapa orang ODGJ itu malah yang pendiam dan punya mental yang agak merusak. Jadi misalnya dia stres pada satu ketika, mungkin hilang pekerjaan ataupun ada rumah tangganya berantakan dan sebagainya, dia kemudian bersifat agresif, kemudian juga destruktif, ya, merusak dan lain sebagainya, pemarah dan lain sebagainya. Ini bagaimana ya? Memang tidak mudah. Cuman kalau tadi yang saya sampaikan, kadang kita ini bisa nggak menjadi kalyanamita, ya, menjadi teman yang baik. Ya tadi di pertama kan juga disampaikan, gimana kalau kita sendiri sudah stres sebetulnya, ya kita jadi kayak orang ODGJ itu. Jadi, waduh, nah ini saya sudah bisa mengendalikan diri saya. Nah, kadang-kadang kita butuh teman atau sumber lain untuk mengingatkan kita. Ya, nah sekarang kalau ODGJ-nya itu mau kita sadarkan, kadang bisa nggak kita menjadi teman? Kalau kita tidak bisa menjadi teman, mungkin ada orang lain yang bisa menjadi teman. Karena sebetulnya kalau kita mungkin berbicara tentang karma ya, setiap orang itu punya kedekatan karma dengan orang lain. Makanya misalnya Anda punya anak, 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang. Kadang-kadang kita merasa cocok dengan si A. Anaknya 4 orang ya. Si A, salah satu anak. Kita merasa cocok dengan dia dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena ada ikatan karma yang lebih dekat dengan si A dibandingkan yang lain. Kita punya pegawai atau Anda punya karyawan misalnya 20 orang. Tapi kenapa Anda bisa cocok dengan orang itu dibandingkan dengan yang lain? Karena itu adalah kedekatan karma. Dan kita masing-masing punya kedekatan karma seperti itu. Karena itu, kalau Anda pergi ke mall atau ke tempat ramai, ya, yang Anda bertemu dengan orang yang tidak Anda kenal semua, kadang-kadang Anda akan merasa, kayaknya orang itu baik ya. Belum kenal namanya, belum tahu kelakuannya, belum tahu rumahnya, dan lain sebagainya, Anda bisa berkesimpulan, kayaknya orang itu baik. Sebaliknya, ketemu dengan orang lain yang tidak Anda kenal, Anda pun bisa punya konsep, kayaknya orang itu jahat ya. Nah, dari mana ini? Dari kedekatan karma. Orang itu baik karena mungkin ada karma lampau yang berdekatan, entah itu dulu teman baik, entah itu dulu orang tua kita, entah itu dulu saudara kita, dan lain sebagainya, sehingga kalau kita menjalin hubungan dengan dia menjadi baik. Itu dasarnya kenapa ada cinta pada pandangan pertama. Karena merasa kayak orang ini baik. Dan begitu didekati, sungguh jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi ada juga, kayaknya orang itu jahat ya. Dan kemudian kita menjalin hubungan dengan orang itu, dan akhirnya kita jadi musuhan. Sebetulnya itu juga jatuh benci pada pandangan pertama, jadi permusuhan dari pandangan pertama. Cuman kita paksa karena kita merasa, kan nggak masuk akal ya, saya nggak kenal, kok bisa nggak cocok. Nah, itu biasanya kalau mertua kepada menantu dan sebagainya. Saya mau kenalkan ya pacar saya, Ma. Saya mau kenalkan pacar saya, atau Pak, saya mau kenalkan pacar saya. Jangan bawa ke sini. Saya nggak cocok. Lu kan belum pernah ketemu. Iya, tapi saya nggak cocok. Lu dari mana ini? Jatuh benci pada pandangan pertama. Dan itu nanti kalau sungguhan dipaksa jadi pernikahan sungguhan, ya musuhan terus sama mertuanya. Kenapa? Karena dia sudah, ikatan karmanya itu sudah jauh. Nah, sekarang si ODGJ ini juga sama. Kita ini bisa nggak dipercaya sama orang itu? Jadi orang itu begitu lihat kita rasanya kok
rasanya kok deket. Nah, kemudian kita bisa masukkan dia untuk bagaimana supaya dia itu tidak gampang marah-marah. Ya, tentu kita tidak terlalu idealis, kita jelaskan bahwa pikiran ini seperti ini, kamu harus mengembangkan kesadaran, perhatian, ya enggak usah. Cuman kita, sudah, kamu kalau emosi kamu diam aja. Jangan jangan berkomunikasi sama siapa-siapa. Kalau perlu kamu menyendiri saja sana, atau kamu mandi, cuci muka, atau apa, jadi biar muka kepalamu dingin dan sebagainya. Paling kita menasihati itu pun itu sudah melatih kesadaran karena dia tahu dia marah, dia berusaha untuk diem dan dia berusaha untuk menyiram kepalanya dengan air dingin. Itu sebetulnya sudah berlatih kesadaran dalam level-level yang sederhana. Nah, jadi mungkin penjelasan saya sampai di situ dulu, bahwa setiap orang punya kedekatan karma. Nah, kalau Anda ingin menolong orang yang ODGJ, apakah Anda itu punya kedekatan karma dengan dia? Kalau punya kedekatan karma karena orang itu bisa curhat dengan Anda, maka Anda punya kesempatan untuk memberikan masukan supaya dia bisa mengendalikan diri. Tapi kalau Anda bukan orang yang dekat dengan orang tersebut, carilah siapa di sekitar orang itu yang dekat untuk Anda sampaikan pesan Anda supaya melatih orang tersebut, si ODGJ tersebut, dengan supaya lebih mengembangkan kesadaran, misalnya kalau marah, menyiram air dingin di kepalanya. Saya kira itu dulu yang saya bisa sampaikan. Mungkin kalau mau lebih dalam, ya tentu harus bertanya kepada spesialisnya, ahlinya, karena di bagian ini mungkin saya tentu ada kekurangannya dan juga di luar tema kita. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Silakan yang lain. Selanjutnya kami selingi membacakan pertanyaan dari kolom komentar YouTube, Bante. Pertanyaan dari Heni Hendrawati. Malam Bante, saya mau bertanya, jika kita sudah menerima perubahan, saat itu membutuhkan proses sampai kita menerima. Tapi tetap ada saat di mana kita akan menerima atau kadang tidak menerima. Dan secara random, trauma dan emosi tersebut akan keluar dari alam bawah sadar pada saat beraktivitas. Kira-kira apa yang dapat dilakukan untuk meredam emosi-emosi dan trauma akan perubahan tersebut? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Nanti kalau tanya juga tolong disempatkan menulis dari kota mana, supaya kita juga tahu acara ini diikuti di mana saja. Nah, memang pada saat kita bisa menerima perubahan itu sebagai kenyataan, belum ngomong bahagia dulu ya, jadi hanya menerima perubahan itu sebagaimana adanya, itu butuh waktu. Dan tiap orang tidak sama. Tadi juga saya sampaikan, ada yang bisa hanya beberapa jam, ada yang bisa beberapa hari, ada yang beberapa bulan, ada beberapa tahun. Seperti teman saya itu 9 tahun, dia masih tidak bisa menerima kenyataan. Kenapa teman kamar saya kok mengambil, menyerobot, merampok laki-laki yang saya sukai? Itu sudah 9 tahun berpisah, masih tidak bisa menerima itu sebagai kenyataan. Itu bisa terjadi seperti itu, dan mungkin masih sampai akhir kehidupannya masih sulit menerima kenyataan. Karena ini proses. Sejauh mana seseorang itu bisa menundukkan keakuannya sendiri. Perubahan adalah milik kenyataan. Kita tidak bisa mengubah perubahan itu karena itu bagian dari kenyataan. Termasuk misalnya pacarnya atau pria yang dia sukai itu menikah dengan teman kamarnya, itu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah sikap mental kita menghadapi kenyataan itu. Dan itu butuh waktu. Dan ada traumanya, betul. Kita sudah bisa menerima kenyataannya. Tapi kalau ingat itu, wah, masih berubah lagi, masih emosinya masih muncul lagi. Normal. Itu normal sekali. Sama dengan kita misalnya jalan di atas lantai keramik ya. Sekarang hampir semua rumah rata-rata kan lantainya keramik. Padahal kalau lantai keramik kena air, keramik yang licin ya, bukan yang bertekstur. Kalau keramik itu kena air,
ada air sedikit begitu, atau kaki kita basah, itu kita bisa terpleset, bisa jatuh. Nah, kemudian kita jatuh, butuh waktu untuk bisa menerima kenyataan bahwa keramik itu licin. Jadi kita selalu hati-hati, selalu hati-hati, tiap kali mau melangkah, sudah dipastikan semuanya kering dan sebagainya, tetapi traumanya itu pasti muncul. Tidak bisa tidak muncul. Kenapa? Karena itu bagian dari ingatan. Ingatan kita tidak bisa dihapus. Anda perlu memahami ya bahwa dalam kehidupan ini kadang-kadang kan kita atau orang lain atau teman kita kadang kan misalnya mengalami trauma yang besar sekali, misalnya putus cinta, kadang itu kan cukup beberapa orang menganggap itu berat sekali. Wah, putus cinta aku gini. Kita dengan enak mengatakan karena kita tidak mengalami, lupakanlah, lupakan. Wih, tidak mudah, ya. Atau ada yang ditinggal pasangan hidupnya karena pasangan hidup suami atau istrinya meninggal atau anaknya meninggal, kemudian lupakanlah, sudahlah itu lupakan. Tidak semudah itu. Pikiran tidak bisa diatur untuk melupakan. Pikiran itu mengingat, tugasnya mengingat. Bahkan kehidupan lampau pun masih disimpan datanya. Buktinya apa? Pangeran Siddhartha untuk mencapai kebudayaan itu ingat ribuan kehidupan sebelumnya. Jadi ingatan itu ada, selalu ada. Dia tidak untuk dilupakan. Nah, kalau dia berusaha melupakan ingatan, saya tidak mau ingat lagi, saya tidak mau ingat lagi, pacar saya tidak mau ingat lagi, pasangan hidup saya tidak mau ingat lagi, anak saya yang sudah meninggal saya nggak mau ingat lagi, tidak mau ingat lagi. Dia berusaha melupakan, tapi dia akan menjadi pelupa untuk sebagian besar karena sebetulnya itu hanya menindih ingatannya itu di bawah sadar, tetap ada tapi ditindihin, dimasukkan ke bawah sadar. Nah, jadi tugas kita sebetulnya bukan melupakan karena nggak mungkin bisa, tapi yang bisa adalah menerima itu sebagai kenyataan. Nah, sekarang sudah random begitu, tidak apa-apa. Random muncul, aduh, aku dulu pernah begini, aku dulu. Yang perlu diingat adalah dimensi waktu tadi. Dulu saya pernah mengalami itu. Untung dulu sudah mengalami. Jadi sekarang saya punya kesempatan memperbaiki. Nanti bagaimana kalau saya ngalami lagi? Untung saya sudah tahu sehingga saya bisa mempersiapkan diri mulai sekarang. Jadi kita tetap sadar saat ini saya sedang apa, sehingga masa lalu yang baik saya bisa tingkatkan, masa lalu yang buruk saya perbaiki saat ini, masa yang akan datang yang baik saya lakukan persiapan saat ini, masa yang akan datang yang buruk sekalipun saya harus siapkan mulai sekarang untuk menghadapinya. Jadi dengan demikian kita tidak terganggu oleh dimensi waktu. Tadi saya sampaikan kesedihan kita menghadapi perubahan itu kan karena kita dipermainkan oleh dimensi waktu. Dan itu normal sekali bagi orang yang belum mencapai kesucian. Traumanya itu akan muncul secara random dan kita hanya modalnya perhatian dan kesadaran melihat hidup adalah saat ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang tertulis tadi. Terima kasih, silakan dilanjut. Kami informasikan Bante bahwa penanya yang tadi dari YouTube itu berasal dari Bali, Bante. Selanjutnya kami beri kesempatan bagi penanya selanjutnya yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung angkat tangan. Kalau ada penanya dari luar Bali, juga bagus. Siapa tahu menangkap acara ini secara nonton secara live streaming di YouTube. Tapi yang secara langsung, silakan. Kami juga persilakan kepada para penonton di YouTube, jika ingin bertanya, bisa langsung bertanya ke kolom komentar.
Semua sudah bahagia nih menghadapi perubahan. Makanya sudah merasa tidak ada masalah, saya sudah selalu bahagia. Tapi kalau ketawa-ketawa sendiri nanti juga ya termasuk bahagia juga sih, bisa ketawa-ketawa sendiri. Ya, kami persilakan kepada penanya dari sisi perempuan bagian belakang. Nama budaya Bante, perkenalkan saya Santi. Saya mau bertanya, saya punya kalyamita, itu gimana ya? Ketika dia duka, dia datang ke saya untuk curhat. Masalah saya bantu atau apa, biar selesai. Ketika dia bahagia, dia lupa dengan saya. Apa itu karma saya ya Bante? Karena saya sering sekali menemukan kalyamita seperti itu. Apakah itu termasuk karma Bante? Terima kasih Bante. Sebetulnya menarik sekali ya. Ini pertanyaan ini sangat sangat menarik. Jadi kalau ada orang duka nyari kita ya, kalau ada orang punya problem nyari kita. Kalau sedang bahagia kok nggak nyari ya? Saudara-saudara, justru sebetulnya hal inilah yang sangat membahagiakan. Kalau kita lalu melihat diri kita sendiri, Dharma ini kan kita nggak nyalain orang lain ya, jadi kita melihat diri kita sendiri, kita merasa happy. Kenapa? Saya ini berarti memberikan kebahagiaan kepada pihak lain. Karena orang yang menderita kemudian bertanya kepada saya, berbagi kepada saya, curhat dengan saya, dan kalau saya bisa memberikan nasihat, dia bahagia dan ya sudah. Kan kita ini jadi seperti dokter. Kan dokter begitu. Kalau dokternya berpikir seperti Anda, kenapa ya orang sakit kok mesti ketemu saya? Kalau sudah sehat kok nggak ketemu saya? Loh ya ngapain? Kan sudah sehat. Loh ngapain ketemu? Nah, jadi kita justru itulah doa kita adalah semoga semua makhluk bahagia. Jadi kalau Anda ini sudah nggak ada yang datang, berarti semuanya sudah bahagia. Karena baik banget itu. Anda punya kesempatan membantu yang besar sekali. Ya, jadi Anda ini kan, kalau sekarang ada orang tanya, kalau bahagia kok nggak nyari saya? Seolah-olah kita itu kan seperti menuntut. Ya, itu sebetulnya konsep di dalam pikiran kita sebetulnya. Mestinya kan kalau kamu bahagia ya nyari saya dong. Ibaratnya kalau sekarang kita hitung pakai uang ya. Kamu ini kalau kekurangan uang, utangnya ke saya. Tapi kalau kamu sudah berlebihan uang, kok nggak berbagi ya sama saya? No. Kan jadi seperti itu. Kalau sekarang kamu susah, kamu baginya ceritanya ke saya. Saya sudah cerita kasih masukan supaya kamu menyelesaikan masalah gimana. Enggak pernah balik. Kita mengucapkan anumodana. Saya ikut berbahagia. Kalau kamu memang sudah enggak susah lagi, oh aku ikut berbahagia. Jadi begitu. Jadi kita melihat seperti jalan macet tadi. Jalan macet bukan macetnya yang kita omeli, tapi apa yang bisa saya lakukan? Nah, jadi kalau sekarang kita sudah menolong orang dan orang itu sudah tidak kembali, apa yang saya bisa lakukan? Saya bisa menolong orang yang lain, yang lebih banyak. Ya, kalau nanti semua menghubungi kita kan kita stres. Pasien yang lama sudah balik lagi, pasien yang lama ini yang sudah sembuh-sembuh pada datang, yang sakit juga datang, apa enggak puyeng kita? Justru itulah alamiah. Yang sudah lewat, ya sudah, yang datang adalah yang baru. Kalau sekarang hari ini kok nggak ada yang curhat sama saya ya, nggak apa-apa. Berarti kan aku punya kesempatan untuk me time, untuk menjadi diriku sendiri. Bisa jalan ke sana, bisa ke sini. Anggap aja seperti itu. Jangan menganggap itu sebagai karma buruk. Ingat ya, karma itu sebetulnya adalah permainan pikiran kita. Anda mau lihat itu negatif, itu menjadi karma buruk. Anda mau lihat itu positif, Anda menjadi karma baik. Sama dengan telapak tangan kita tadi, ya, sama dengan apa yang tadi di-feedbackkan teman kita tadi. Bahwa semuanya tergantung kita mau lihat dari mana. Kalau Anda selalu lihat dari sisi gelap, maka hidup kita akan selalu menderita. Misalnya, contoh yang paling sederhana adalah misalnya kita ngitung dengan bisa sampai ke wihara gini lah. Bisa sampai wihara. Kemudian bisa ikut acara sebulan pendalaman Dhamma malam ini.
Kita bisa melihat dari sudut negatif. Misalnya, ya dapat sebulan ikut SPD ini sebetulnya apa sih manfaatnya? Udah capek juga ngumpul-ngumpul begini terus-terusan tiap hari. Nah, ini kalau dari sisi negatif. Tapi kalau dari sisi positif, ikut SPD ini enak juga ya. Bisa kumpul-kumpul, bisa ketemu dengan teman, dan lain sebagainya, bisa berbagi cerita, bisa ikut mendengarkan dhamma untuk dijadikan pelajaran, supaya modal di kehidupan sehari-hari. Nah, ini dari sisi positif. Semua bisa dilihat dari sini. Makanya di dalam dhamma disampaikan, Sang Buddha, bahwa kita itu duduk ya di celah, berdiri ya di celah, diam di celah, ngobrol di celah. Tidak ada yang tidak bisa dicela. Kenapa? Karena tinggal kita mau melihat dari sisi mana. Ya, Anda pergi ke wihara bisa dicela sama orang lingkungan Anda. Orang kok tiap hari ke wihara, apa-apaan itu. Nah, itu dari sisi negatif. Tapi kalau Anda ke wihara bisa dilihat dari sisi positif. Itu bagus. Sebulan dalam dhamma ini, SPD ini, wah dia rajin ke wihara loh. Dari sini. Nah, sekarang Anda mau berpikir yang mana? Mau berpikir dari sisi gelap atau sisi terang? Kalau di dalam dhamma kita diarahkan sisi terang. Nah, inilah yang malam ini tema kita, bahagia saat menghadapi perubahan. Sebetulnya kita melihat dari sisi terangnya. Supaya kita selalu berpikir positif, melihat itu sebagai satu peluang. Ya, nah jadi sekarang orang duka, ada masalah, curhat. Bagus, saya bantu semaksimal mungkin. Sudah bahagia, nggak pernah ngomong lagi. Nggak apa-apa, berarti aku punya kesempatan untuk berbuat baik kepada yang lain. Begitu Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, silakan selanjutnya. Sampai jam berapa mungkin kita? Selanjutnya ada 2 pertanyaan terakhir dari kolom komentar YouTube Bante. Yang pertama dari Nana Kirana, asal dari Bali. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menenangkan teman yang sedang sakit parah seperti kanker atau penyakit berat lainnya. Di satu sisi kita mengerti bahwa hal ini disebabkan oleh karma lampaunya. Dan di sisi lain kita ingin menunjukkan empati untuk menenangkan dia. Apa tindakan yang tepat untuk dilakukan? Untuk pertanyaan kedua, dari Edward Huang dari Medan, bagaimana cara melakukan fangsen yang baik? Apakah harus dimulai dengan membaca parita? Sudah. Demikian Bante. Baik. Ya, sekarang bagaimana ya? Ada teman yang sakit dan kita harus menenangkan. Sama dengan jalanan macet tadi. Jangan fokus pada macetnya, tapi fokus pada apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Peluang apa yang bisa saya kerjakan saat ini. Nah, jadi orang yang sakit, kadang-kadang ya teman-teman kalau berkunjung ke rumah sakit atau mengunjungi orang sakit, jangan terlalu bertanya penyakitnya. Walaupun itu misalnya sakitnya karena kecelakaan dan lain sebagainya, sebaiknya jangan ngomongin itu. Kita kan sudah mendengar dari pihak lain ya, mungkin dari keluarganya, mungkin dari teman yang lain yang pernah berkunjung. Jangan terus kemudian kita datang, "Loh, kamu sakit apa sih?" "Ya aku kecelakaan loh ini sampai lututku hancur." "Lu gimana? Dan kamu kok tahu kalau lututmu hancur?" Aduh, kita tuh akhirnya dia ngulang lagi. Itu kan bagian yang membuat dia menderita, tapi diulang lagi karena ditanyakan. Lebih baik itu udah nggak usah ngomong itu, terus, "Halo, apa kabar? Wah, ini sudah lama ya kita nggak ketemu. Ini teman-teman di luar sudah pada nungguin loh, kamu kapan? Kamu mulai nanti bisa kapan keluar dari sini misalnya, atau kita bisa kumpul-kumpul lagi." Jadi kita ngobrolnya itu yang lain, yang membuat dia bahagia. Saya ingat sekali satu ketika saya berkunjung ke rumah sakit. Nah, di situ ada orang tua, suami istri yang sama-sama, suaminya yang sakit, agak tua suaminya. Kemudian saya tanya, "Bagaimana? Sudah lama di sini?"
wah sudah ada sekian hari lah. Gimana kesan-kesannya di rumah sakit? Wah enak banget. Maksudnya apa nih enak? Satu, saya itu nggak direweli sama istri saya ini, Pak. Itu nunjuk istrinya sungguh. Saya nggak direweli istri saya, jadi saya itu bisa lebih tenang di rumah sakit itu. Wah, saya nggak berani melanjutkan itu pertanyaan itu. Saya hanya ngomong, yang kedua apa? Yang kedua, supaya dia nggak terus, karena dia di rumah gini, ya yang kedua apa? Yang kedua, saya di sini bisa nonton bola, Pak. Di rumah sakit kan ada televisi. Jadi, di sini ini ada pertandingan sepak bola dunia, Pak. Saya mau nonton. Nah, itu artinya apa? Dia sakitnya itu bisa tidak terlalu diperhatikan, dia memperhatikan yang lain. Sama dengan macet tadi, nggak ngurus macetnya, tapi dia ngurus apa yang saya bisa lakukan selama macet. Nah ini apa yang bisa saya lakukan? Berpikir positif apa? Peluang apa yang saya bisa lakukan ketika saya sedang di rumah sakit? Nah ini istri saya yang rewel ini saya bisa tidak begitu dengerin. Itu nomor satu, itu pengakuannya dia. Kemudian yang kedua adalah saya bisa nonton Liga Dunia ini. Nah, jadi sekarang teman Anda yang sakit berat, Anda tidak usah nyinggung sakitnya, tidak usah menakut-nakuti, juga tidak usah terlalu banyak menyarankan, misalnya, coba ke dokter sana, coba ke dokter. Kadang-kadang kita ini sok-sok pintar, jadi sudah kadang-kadang sudah stres. Ya, jadi semua orang nyarankan obat ini, dokter itu. Aku sudah semua, mungkin dia pengertiannya lebih banyak daripada kita. Lebih baik kalau kita tidak terlalu tahu, kita ngobrol yang umum aja. Jadi, gimana kabar? Atau mungkin malah kita menghibur dia dengan cerita-cerita. Kamu masih hobi baca nggak? Ini kan kebetulan kan, kamu kan lebih banyak di rumah misalnya ya, karena kondisimu saat ini terbatas, karena kondisi sakitnya ini. Coba ini ada, bawakan buku. Misalnya dia senang membaca, loh, bawakan buku. Bawa buku nih. Apa bacain, nanti minggu depan ya kita diskusi tentang buku ini. Nah, jadi dia tuh ada semangat, dia tidak ngurusin sakitnya lagi. Tapi kalau kita, sakitmu ini sudah stadium berapa? Waduh, stadium 4. Bahaya banget ini bahaya ini. Biasanya kalau sudah stadium 4 ini umurnya tinggal 3 bulan. Wah, malah jadi gara-gara kita datang umur dia jadi lebih pendek. Nah, tapi sekarang wah, kita stadium 4-nya itu dengar dari keluarga, sudah lah, kita ya kasihan lihat itu, tapi sudah jangan ngomong itu. Tapi saya bawakan buku ya, nanti ini kita diskusi. Aku nggak bisa baca karena mataku nggak enak. Gini aja. Sekarang kan ini saya bacakan rekamannya. Ini saya bacain loh kamu, ya. Atau ini saya ubah bukumu ini sekarang sudah saya ubah menjadi teks, menjadi suara. Ini lewat Google kan sekarang bisa itu ya. Jadi di Google diubah menjadi suara. Jadi sekarang ini bukunya sudah tinggal suara. Nah, kamu seperti dibacain gitu. Ya, mungkin matamu atau penglihatanmu kan sudah terbatas. Jadi sekarang biarlah kamu mendengarkan bacaan. Nanti minggu depan ya, saya datang lagi kita diskusi. Oh ya. Nah, jadi dia semangat karena dia merasa ada harapan minggu depan akan ketemu dan ada diskusi dan lain sebagainya. Kita nggak ngurus sakitnya dia. Itu saya kira akan lebih membantu untuk memberikan dia semangat supaya dia bahagia saat menghadapi perubahan. Jangan perubahannya yang diurusi terus, ini kok macet, kok apa ini contohnya tadi yang saya macet itu loh, jalan macet itu. Jangan diurusi itunya aja. Tapi sekarang apa yang saya bisa kerjakan ketika jalanan macet? Itulah peluang. Ya, nah kemudian pertanyaan yang terakhir ini yang dari Medan. Ya, ini acara kita berarti diikuti sampai Medan. Sebetulnya tidak terlalu sesuai dengan topiknya kita ini ya, pelepasan apa yang harus kita kerjakan. Tapi karena ini dari Medan ya, dan juga ini menjadi pertanyaan terakhir, ya saya jawab singkat aja bahwa sebetulnya ketika kita melakukan pelepasan, niat kita itu sebetulnya adalah membebaskan makhluk. Sehingga nomor satu, jangan pesan makhluknya, tapi kita mendapatkan dari yang sudah menderita. Misalnya makhluk, kalau burung ya yang sudah terkurung dan lain sebagainya, atau binatang yang sakit misalnya, kemudian kita rawat, ada burung yang jatuh ke rumah kita mungkin karena sayapnya luka dan sebagainya, ya kita rawat, kemudian kita bisa lepaskan. Nah, bagaimana sekarang cara melepaskannya?
Melepaskannya sebetulnya kita berniat saja. Kita mungkin membaca parita, paritanya kalau secara umum kita membaca Karania Metta Sutta. Jadi khotbah Sang Buddha tentang cinta kasih. Tetapi kalau kita nggak hafal, kita cukup mengucap satu kalimatnya saja, yaitu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Tapi kalau kita juga nggak ingat kalimat yang dalam bahasa Pali ini dari Karania Metta Sutta, kita cukup mengucap dalam bahasa Indonesia, semoga semua makhluk berbahagia. Karena kita melepas ini, semoga yang dilepas juga berbahagia. Semoga kita yang melepas juga berbahagia, semoga keluarga kita bahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, jadi inilah yang menjadi jawaban. Bagaimana kalau mau melakukan function yang baik? Function yang baik bukan memesan, tapi adalah membebaskan mereka yang memang sedang menderita. Misalnya ikan yang mestinya dipotong di restoran yang cepat mungkin untuk masih hidup itu kita beli dan kemudian kita lepaskan di habitatnya. Kemudian bagaimana paritanya? Mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia atau Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, atau membaca Karania Metta Sutta sebelum pelepasan itu dilakukan. Saya kira demikian, mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan tema kita dalam kesempatan saat ini, pendalaman Dhamma malam ini, yang membahas tentang bahagia saat menghadapi perubahan, mudah-mudahan sudah bisa menjadikan pedoman hidup kita, supaya di kehidupan sehari-hari kita tidak gampang menyalahkan karma, tetapi kita lebih mencari peluang untuk berpikir positif, sehingga perubahan apapun juga kita lihat ada hikmahnya, ada peluang untuk maju, sehingga kita selalu berbahagia menghadapi perubahan apapun juga. Mudah-mudahan Anda selalu berbahagia dengan perubahan apapun juga, mudah-mudahan kita semua juga berbahagia dengan perubahan apapun juga. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Terima kasih dan jaga